Selamat siang Dr. Santi dan teman-teman. Hari ini bukan hanya tentang saya yang berbicara, tetapi juga tentang kita semua yang berbagi pengetahuan. Jadi saya akan mulai memperkenalkan diri. Nama saya Lafitz Leonhard Winardi atau sering dipanggil Lafitz. Saya dari kelas RPL A1 2022 dengan nomor NIM 172022014. Hari ini saya akan berbicara tentang tema yaitu glaukoma akut. Untuk agenda pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang definisi dan data-data tentang glaukoma, definisi dan gejala tentang glaukoma akut, lalu treatment untuk pasien menderita glaukoma akut. Berdasarkan data dari WHO tahun 2022, dilaporkan bahwa glaukoma merupakan penyebab jenis kebutaan paling banyak kedua dengan prevalensi sekitar 4,4 juta atau sekitar 12,3% jumlah kebutaan di dunia. Faktanya, pada tahun 2020, jumlah kebutaan akibat glaukoma diperkirakan akan meningkat menjadi 11,4 juta. Prevalensi glaukoma diperkirakan akan mengalami peningkatan, yaitu dari 60,5 juta pada 2020 menjadi 79,6 juta. Berdasarkan riset kesehatan Rikesdas tahun 2007, prevalensi glaukoma di Indonesia adalah 4,6%. Sekarang saya akan membahas tentang glaukoma akut. Apa yang dimaksud dengan glaukoma akut? Glaukoma akut adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan intraokular atau TIO secara mendadak akibat oposisi iris dengan jalinan trabekular pada sudut bilik depan mata. Kondisi iris yang terdorong akan menonjol ke depan menyebabkan outflow yang aqueous terhambat sehingga TIO meningkat. Penutupan sudut terjadi secara mendadak menimbulkan gejala yang berat seperti nyeri pada mata, sakit kepala, pandangan kabur, halos, mual, dan muntah. Pasien glaukoma akut seringkali misdiagnos karena keluhan sistemik yang dirasa lebih dominan, lebih ke nyeri kepala, mual, dan muntah. Diperlukan anamnesis yang baik untuk mengumpulkan riwayat penyakit pasien. Seringkali terjadi kesalahan diagnos pada pasien dengan pasien glaukoma akut. Beberapa pasien yang mengalami serangan akut mungkin datang dengan keluhan nyeri kepala hebat hingga mual muntah tanpa menyadari adanya penurunan fungsi penglihatan. Pada kasus ini dikemukakan bahwa pasien lebih dulu berobat ke spesialis saraf karena merasa nyeri kepala sebelah yang hebat. Pada pemeriksaan oftalmologi, hal-hal yang perlu dipelihara pada saat pemeriksaan meliputi kemampuan visual, gangguan refraksi, ukuran dan reaksi pupil, tampilan edem kornea, bilik mata depan, tampilan iris atau pembuluh darah sudut baru, indikasi neovaskularisasi, adanya inflamasi bilik mata depan, tekanan intraokuler, dan tampilan lensa pada pasien. Jadi teman-teman, apa perbedaan antara glaukoma akut dan glaukoma kronis? Di sini saya akan menjelaskan 3 perbedaan yang paling besar. Perbedaan antara glaukoma kronis atau sudut terbuka dan glaukoma akut atau sudut tertutup terletak pada berbagai faktor, yaitu ada gejala, ada onset, ada tekanan mata, faktor predisposisi. Pada keparahan gejala, glaukoma kronis berkembang secara perlahan dan biasanya tidak menimbulkan gejala awal yang nyata. Gejalanya seringkali tidak terlihat hingga pada tahap lanjut karena kerusakan penglihatan yang signifikan. Glaukoma akut berbeda dengan glaukoma akut. Glaukoma akut biasanya memiliki gejala yang tiba-tiba seperti nyeri mata yang hebat, penglihatan kabur, cahaya berkilauan, mual, dan muntah. Pada tekanan mata, glaukoma kronis yaitu peningkatan tekanan dalam mata yang terjadi secara bertahap atau seringkali tidak begitu ekstrim. Sedangkan glaukoma akut disebabkan peningkatan tekanan mata yang mendadak dan signifikan. Pada faktor predisposisi, glaukoma kronis seringkali terkait dengan faktor risiko seperti usia, riwayat keluarga, tekanan mata yang tinggi, dan ras tertentu. Sedangkan glaukoma akut dapat terjadi secara tiba-tiba dan seringkali terjadi pada individu dengan bentuk mata yang cenderung menyebabkan penyumbatan sudut mata, seperti mata yang dangkal. Terkait dengan pasien pada penderita glaukoma akut, saya mempunyai cerita singkat
yaitu saya ingin bercerita pada saat saya bekerja di rumah sakit. Pada saat itu saya pernah mendapatkan pasien dengan keluhan yang sama, yaitu pada kepala pasien terasa sangat nyeri, mual dan ingin muntah diiringi dengan nyeri bagian mata. Pada saat itu saya bertanya kepada pasien tentang keluhan pasien, seperti apakah ada riwayat kesehatan atau riwayat keluarga pada pasien. Lalu setelah itu saya memeriksa tajam penglihatan visus pasien. Pada saat itu kurang lebih visus pasien 1/60 pada kedua mata. Lalu setelah saya visus, pasien dilihat pada dokter mata dan dilihat bahwa tekanan intraokular pasien yaitu 31 mm Hg. Lalu oftalmologis melihat bahwa pupil pasien lebar. Setelah dokter mendapatkan diagnosis tersebut, dokter memberikan obat pada pasien tersebut agar bisa menurunkan tekanan intraokuler pada kedua mata pasien. Selanjutnya, saya akan bahas tentang treatment glaukoma akut. Terapi pada pasien glaukoma akut bertujuan untuk menurunkan dan menstabilkan TiO, antara lain dengan anti glaukoma topikal, laser, trabekulektomi, dan operasi filtrasi glaukom. Tindakan operasi dapat menurunkan TiO secara drastis, namun operasi dapat menimbulkan beberapa komplikasi yang berat seperti katarak, makulopati hipotorik. Oleh karena itu, pemberian obat anti glaukom merupakan jenis terapi yang paling banyak direkomendasikan. Penata laksanaan glaukoma akut pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu segera menghentikan glaukoma akut dengan menurunkan TiO, melindungi mata sebelahnya jika kemungkinan terkena serangan glaukoma akut, melakukan iridektomi perifer pada kedua mata sebagai terapi definitif, serta penata laksanaan sekul jangka panjang. Pada serangan glaukoma akut sudut tertutup, biasanya digunakan terapi medikasi menurunkan TiO untuk mengurangi nyeri dan menjernihkan kornea. Dalam setiap perjalanan ada waktu untuk belajar, berkembang, dan memperbaiki. Tetaplah berkomitmen untuk terus meningkatkan diri dan mencapai potensi penuh kita. Langkah pertama menuju keberhasilan adalah keputusan untuk mencobanya. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar menuju kesuksesan. Mari kita terus bergerak maju, belajar dari pengalaman, dan berkembang menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Makan ikan pakai terasi. Sekian, terima kasih.